Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zurul Hakam dengan NPM 2216021060. Di sini saya akan menjelaskan apa itu perdagangan internasional dan apa manfaat perdagangan internasional dan apa saja yang ada di dalam perdagangan internasional. Silahkan teman-teman simak video ini sebagai berikut. Pengertian perdagangan internasional. Jadi perdagangan internasional atau perdagangan antar negara dan kegiatan ekonomi yang melibatkan pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih. Perdagangan internasional terjadi ketika suatu negara tidak memiliki sumber daya atau teknologi untuk memproduksi suatu barang atau jasa, atau jika negara tersebut tidak dapat memproduksi barang atau jasa secara efisien dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Perdagangan internasional dapat dilakukan melalui ekspor dan impor. Kemudian ada manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, manfaatnya yaitu memperoleh barang yang tidak bisa diproduksi di negara sendiri. Kemudian yang kedua, memperoleh keuntungan dengan berspesialisasi dalam perdagangan dan setiap negara mendapatkan perolehan keuntungan. Kemudian yang terakhir, memperluas pasar dan meningkatkan keuntungan suatu negara. Kemudian ada ekspor. Jadi di dalam perdagangan internasional itu terdapat ekspor. Apa sih ekspor? Ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pubian Indonesia ke daerah pubian negara lain. Biasanya proses ekspor dimulai dari adanya penawaran dari suatu pihak yang disertai dengan persetujuan dari pihak lain melalui sales kontak proses. Dalam hal ini adalah pihak eksportir dan importir. Kemudian tujuan daripada ekspor adalah yang pertama meningkatkan pendapatan negara. Yang kedua meningkatkan produksi dan produktivitas. Yang ketiga meningkatkan lapangan kerja. Keempat meningkatkan kualitas produk. Kelima meningkatkan keterampilan dan teknologi. Keempat, diversasi perekonomian atau terlalu tergantung pada sektor-sektor tertentu. Kemudian yang terakhir yakni meningkatkan hubungan internasional. Kemudian faktor yang mempengaruhi ekspor. Ekspor terjadi ketika suatu negara atau perusahaan menjual barang atau jasa ke negara lain. Dan ada beberapa penyebab terjadinya ekspor, yaitu diantaranya yang pertama kesediaan barang atau jasa. Artinya, negara atau perusahaan yang memiliki barang atau jasa yang berkualitas dan dibutuhkan oleh negara lain akan lebih cenderung melakukan ekspor. Yang kedua, daya saing. Negara atau perusahaan yang memiliki kemampuan untuk memproduksi barang atau jasa dengan biaya produksi yang lebih rendah atau kualitas yang lebih baik akan lebih kompetitif di pasar global. Kemudian yang ketiga, permintaan pasar global. Artinya, jika terdapat permintaan yang tinggi di pasar global untuk suatu jenis barang atau jasa, maka negara atau perusahaan yang memproduksinya akan cenderung melakukan ekspor. Kemudian yang keempat, kebijakan perdagangan. Artinya, kebijakan perdagangan seperti tarif dan kuota impor dapat mempengaruhi harga dan ketersediaan barang yang dapat diekspor. Kemudian terakhir, teknologi. Teknologi ini artinya perkembangan teknologi dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas barang ekspor, dan dengan demikian dapat meningkatkan daya saing di pasar global. Kemudian ada impor. Impor adalah kegiatan memberi barang atau jasa dari negara lain untuk digunakan atau dijual di dalam negeri. Dalam perdagangan impor, negara penerima akan membeli barang atau jasa dari negara pengekspor dan membayar harga yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian bisnis yang dibuat. Perdagangan impor merupakan kegiatan yang penting dalam perdagangan internasional, di mana setiap negara dapat membeli barang atau jasa yang tidak tersedia di dalam negeri. Dan kemudian faktor penyebab impor. Apa sih penyebab impor itu? Yang pertama adalah kebutuhan konsumen. Artinya kebutuhan konsumen akan barang dan jasa tertentu yang tidak tersedia di dalam negeri dapat didorong melalui impor. Yang kedua, ketergantungan pada impor. Maksudnya di sini adalah
Jika sebuah negara tidak memiliki sumber daya alam atau teknologi yang cukup untuk memproduksi barang tertentu dan secara efisien, berarti negara tersebut menjadi ketergantungan pada impor. Yang ketiga, jadi dapat saya simpulkan bahwa perdagangan internasional adalah kegiatan perekonomian dan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Membahas tentang perdagangan internasional tentunya tidak lepas dari pembicaraan mengenai kegiatan ekspor dan impor. Setiap negara yang melakukan perdagangan dengan negara lain tentunya akan memperoleh manfaat bagi negara tersebut. Manfaat tersebut antara lain yakni memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi dalam negeri, memperoleh keuntungan dari spesialisasi, memperluas pasar dan menambah keuntungan, dan transfer teknologi modern. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.